Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Tutorial AJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial yang selanjutnya, yaitu kita menggunakan dua silinder yang nantinya akan mengeluarkan output A+, B+, A-, dan B-. Atau dengan kata lain, A maju, B maju, A mundur, B mundur. Nah, untuk itu ada beberapa komponen yang harus kita tahu dan nantinya akan kita gunakan. Yang pertama ada 2 buah double acting cylinder, kemudian ada 4 buah katup 5/2 with 2 pneumatic operated, dan 4 buah roller valve ya. Kemudian ada start, ini kita pakai push button NC, dan juga stopnya push button NC. Nah, untuk supply unitnya ada kompresor dan juga air service unit. Nah, untuk lebih lanjutnya kita cek aplikasinya. Oke, kita menggunakan FluidSim versi 4 gitu ya. FluidSim versi 4 yang dimana FluidSim ini bisa kita modifikasi isinya. Nah, kalau kalian yang nggak punya software ini, kalian bisa gunakan FluidSim Student yang ada di link yang saya kasih di deskripsi gitu ya. Nah, untuk lebih cepat kita mulai aja. Nah, yang pertama kita ambil dulu kompresor, kemudian ada air service unit. Nah, kalau yang sekarang kita pakai air service unit yang simple saja. Kemudian kita langsung hubungkan saja dulu untuk supply-nya. Nah, kemudian yang kedua itu kita ambil double acting cylinder, dua-duanya double acting gitu ya. Nah, kemudian kita ambil lagi push button yang NC. Ini katup 3/2 gitu ya, ini katup 3/2 juga. Push button NC. Nah, kemudian atau NC itu normally close. Kemudian kita ambil roller itu ada 4, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian kita ambil lagi katup 5/2 yang pneumatic ya, yang pneumatic operated keduanya. 2, 3, 4. Oke, kemudian start, stop. Oke. Sudah cukup itu saja dulu yang kita ambil, nanti kalau kurang kita ambil lagi gitu ya. Nah, untuk pertama kali seperti biasa si double acting cylinder dia punya katup untuk bekerja maju mundur, yaitu katup 5/2. Kita masukin dulu di sini, maksudnya kita taruh dekat sama si silinder gitu ya. Nah, 4 sama 2 nya kita konekin dulu, ini juga sama gitu ya. 4 sama 2 kita konekin lagi. Oke. Kemudian ini kita geser. Nah, kemudian ini ada roller gitu ya. Ini roller, ini katup 5/2. Nah, kita bikin yang satu siklus. Kalau satu siklus saya menggunakan 3 katup 5/2. Untuk apa? Untuk si pengontrol A+, B+, A-, dan B-. Ini adanya di katup 5/2 yang tengah gitu ya, bukan yang di sini. Yang di sini hanya untuk pergerakan si double acting cylinder aja gitu ya, di katup yang di sini. Nah, sebelum kita mulai, kita berikan label dulu. Ini kita singkirkan. Ini ada start gitu ya, ini tombol startnya. Nah, untuk angka 1 sendiri itu adanya di sumber. Ingat, 1 itu dari sumber. 1, kita ambil yang katupnya dulu aja. Katupnya itu masuk ke sumber, kemudian juga katup masuk ke sumber gitu ya. Nah, untuk A+, A-, saya cek dulu sebentar. Kita enaknya pakai notepad di sini ya. Ini kita akhiri dulu aja. Kita ambil notepad. Notepad mana notepad? Notepad. Ini ada A+, B+,
A-, A-, dan B-, gitu ya. Nah, di sini kita lihat untuk A+, B+, A-, dan B-. A+, kalau misalnya kita buat itu, saya buka pen dulu biar enak. Ini saya ambil A+, B+, A-, B-. Sorry, saya hapus dulu ini biar enak begini. Kemudian di sini ada gini ya. Nah, gini dulu. Nah, untuk A+, B+, A-, B-. Nah, ini punya sensor masing-masing atau dia punya roller masing-masing. Nah, untuk A+ sendiri dia ada roller yang namanya, misalnya kita kasih roller S1 gitu ya. S1 itu misalnya kita kasih S1 itu untuk A minimum, A-. Terus S2 itu kita taruh di A maksimum, A max. Kemudian S3 itu kita taruh di B-. Kemudian S4 itu kita taruh di B maksimum gitu. Makanya nanti kita tulis di sini labelnya. Untuk S1 kita kasih label S1 itu beginnya 0, N-nya juga 0. Kemudian S2 itu 100 dan juga ininya 100. Kita oke. Nah, di sini kita pindahin ke depan. S1 dan S2 ini minimum dan maksimum. Kemudian S3 dan S4 sama. S3 kita kasih 0, 0. Kemudian S4-nya kita kasih 100, 100. Oke. Nah, ini kita pindahin ke depan. Gitu ya. Nah, kemudian di sini misalnya ini kita kasih labelnya S1. Gitu. Kemudian yang ini S2. Yang ini S3. Yang ini S4. Nah, ini untuk si apa yang namanya ya, sensor rollernya gitu ya. Ini untuk sensor rollernya. Nanti yang menggerakkan adanya di sini. Nah, ini biasanya 4 ini untuk maju, A+, B+, kemudian A-, B-. Nah, itu ketika nanti berpindah dia A- dan juga B-. Nah, untuk itu dulu. Ini ntar dulu ya. Kita coret-coret dulu. Misalnya di sini S1, S2, S3, S4. Nah, saya punya zigzag seperti ini. Zigzag ini gitu ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk nanti kita pakai supaya kita tahu sensor apa aja yang ada di A+, B+, A-, dan B-. Ingat, untuk A+ adanya di sini nih. Ini nanti yang akan terjadi. Misalnya A+, ini A+ adanya di, misal si A+ adanya di sini. Sorry, saya kecilin dulu. A+, kemudian di sini B+, gitu ya. Di sini ada A-, kemudian di sini yang terakhir B-. Nah, di sini kita bisa kasih tombol. Misalnya untuk syarat menuju A+, di sini kan ada bisa kita kasih, untuk teksnya bentar. Saya kecilin dulu teks ukuran fontnya. Ini untuk tombol start. A+-nya adanya di tombol start. Nah, ketika A+ sudah maksimum, di sini untuk menuju B+, kita kan menyentuh yang namanya roller A maksimal. Makanya di sini kita kasih A maksimal.
A maksimal itu apa? S2 gitu ya. Kemudian setelah S2 B plus kan maksimal, itu ada di mana? B max berarti S4. Nah ini S4. Nah kemudian yang selanjutnya A min, S4 untuk menggerakkan A mundur, berarti A minimum itu S1, kita kasih S1 gitu ya. Nah ini S1. Kemudian setelah S1 adalah B min terakhirnya berarti S berapa? S3. Nah untuk awal kita berikan S3 ini adanya di mana? Adanya di sini gitu ya, adanya di tombol start. Jadi untuk memajukan A+, kita bisa menggunakan S3 sebagai syarat dari start. Paham ya sampai sini ya? Jadi S3 itu digabung sama kita. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lanjut aja sini. Misalnya S1 start. Start ini kita bisa kasih ke sini langsung gitu ya. Start untuk A+. A+ adanya di 4. Nah, dia bergeser ke sana 4 A+. Kemudian setelah menunjuk S2 adanya di sini kan. Nah, ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini gitu ya, untuk sumber anginnya. Kita ambil dari 4. Nah 4, kemudian 2-nya B+. Kemudian setelah S4 tersentuh gitu ya, S4 tersentuh, kita ambil di sini sumbernya kedua. Nah, A apa? A minus kan? A minus. Kita kasih di sini A minus. Itu. Nih untuk A minus. Kemudian setelah muncul A minus, dia masuk lagi S1 kan? S1 adanya di mana? Di sini kan? Nah, ini S1. Oke, S1 kita kasih di sini. S1 kita kasih sini. Oke. Nah, S3-nya di mana? S3-nya adanya di awal. Sebenarnya untuk S3 kasusnya yang tadi dengan rangkaian A+, B+, A min, B min secara tidak konstan, artinya tidak secara terus-menerus, ini bisa dilakukan tanpa menggunakan S3 gitu ya. Tanpa menggunakan S3, kita coba A+, B+, B min, A+, B+, A min, B min gitu ya. Nih sekali lagi A+, B+, A min, B min. Ini bisa dilakukan, tapi ketika kita menggunakannya secara terus-menerus ini nggak bisa. Tuh, secara terus-menerus ini nggak bisa gitu ya. Kita lepas, dia baru bisa. Nah, untuk lebih bagus lagi, kita berikan S3 ini sebagai syarat untuk apa? Untuk majunya si A+ yang tadi saya tuliskan di sini gitu ya. S3 itu kita gabungkan dengan S3 ini kita gabungkan dengan start. Jadi ada 2, start dan S3. Dan siklus terakhir yang di sini kita bisa hilangkan, nggak usah pakai syarat gitu ya. Jadi modelnya seperti ini untuk rangkaian A+, B+, A min, dan B min. Nah 2 sendiri ini masuk ke sini. Nah kita coba start gitu ya, kita coba oke, jalankan. Hasilnya kita bisa lihat kalau kita tekan sesaat plus A+, B+, A min, B min. Tapi kalau misalnya kita secara terus menerus, saya tekan A+, B+, A min, B min. Nah ini bisa secara terus menerus. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi A+, B+, berhenti gitu ya. Kemudian ketika kita lepas baru A min, B min. Nah ini untuk yang satu siklus. Nah bagaimana kita bikin supaya dia bisa berulang gitu ya, supaya dia bisa berulang, kita perlu tambahkan yang namanya katup 5/2 lagi, dan juga tombol stop. Untuk apa? Untuk menyetop si siklus yang lagi berjalan, yang sedang berjalan. Oke,
Untuk itu yuk kita kasihnya di mana? Kasihnya di sini nih. Ini seperti biasa S3 itu sebagai syarat sama kayak tadi gitu ya. Cuma yang ada tambahan itu di sini. Nah, ini untuk start kita kasih label aja ya. Kita kasih tanda. Ini start. Oke, ini start, dan yang ini tombol stop. Oke, start dan juga stop. Oke, start, stop. Nah, kita bisa kasih ini di sini gitu ya. Kemudian ininya untuk si pengontrolnya adanya sama di sini juga. Nah, kita bisa geser dulu supaya lebih enak. Ya, ini satunya masuk ke sini, gitu ya. Duanya kita matiin kayak kemarin. Kita matikan atau kita tutup katup duanya. Kemudian stopnya masuk ke 12. Yang 2 ini masuk ke startnya masuk ke 14, dan 4-nya kita kasih ke sumber dari S3. Oke, ini bisa kita jalankan dengan baik. Oke, kita jalankan. Kita klik tombol startnya sekali aja ya, secara terus menerus. A plus, amin, B min, B plus, A plus, B plus, amin, B min. Nah, ini secara terus menerus. Nah, kalau untuk stopnya kita klik sekali aja stopnya, terus habis, berhenti dia di posisi awalnya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Saya rasa untuk rangkaian A plus, B plus, amin, dan B min sudah cukup gitu ya. Untuk video selanjutnya saya akan bahas ini mengenai flow control. Artinya nanti kalau misalnya ada yang namanya ini kan kecepatannya belum bisa kita atur gitu ya. A plus, B plus, amin, B min itu belum bisa kita atur. Nanti ada caranya untuk mengatur. Nah, dari rangkaian ini kita bisa tambahkan macam-macam nanti. Misalnya ada tambahkan time delay, ada tambahkan counter, dan segala macam. Itu bisa juga gitu ya. Nanti video tutorial selanjutnya. Nah, untuk video next, clue-nya saya akan gunakan flow control yang nantinya ada yang namanya metering in dan juga ada yang namanya metering out. Untuk itu jangan lupa subscribe supaya nanti updatean terbaru dari video saya akan masuk ke notif YouTube kalian masing-masing. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Kalian juga boleh isi komentar dengan request apa yang mau kita bahas mengenai pneumatik, gitu ya, mengenai pneumatik. Untuk elektropneumatik, untuk PLC nanti akan kita bahas pada video tutorial yang selanjutnya lagi. Nah, untuk tema sekarang saya bahas ini mengenai pneumatik, full pneumatik. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel Tutorin AJ supaya saya lebih giat lagi untuk uploadnya dan kalian bisa mendapatkan ilmu tambahan daripada tutorial yang saya berikan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.